Sejarah dan Departemen Keagamaan. Di sini kami datang untuk mewawancarai, di mana tujuan dari video wawancara ini untuk menciptakan toleransi antar umat beragama. Jadi pertanyaannya adalah, yang pertama itu bagaimana agama dapat dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Oke, terima kasih Soyib atas kedatangannya Departemen Agama untuk saling mempromosikan, saling meningkatkan toleransi beragama. Saya setuju, senang. Dari pertanyaan tadi tentang bagaimana agama dapat dijadikan alat untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sebenarnya sangat positif sekali bisa agama itu untuk mempromosikan. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana agama itu bisa mempromosikan, saya ingin mengulang dulu pengertian toleransi itu apa. Nah, toleransi itu pada dasarnya sikap seseorang yang mengedepankan persamaan. Jadi mengedepankan persamaan dan menghargai, menghormati adanya perbedaan-perbedaan. Itu adalah toleransi. Dan kalau kerukunan itu adalah hidup bersama dengan kesatuan hati. Jadi hidup bersama dengan kesatuan hati itu, kita hidup bersama di negara Indonesia dengan kesatuan hati. Jadi hati kita ini sama semua. Nah, di dalam kerukunan, di dalam toleransi itu ada cinta kasih sebenarnya terdapat di sana. Nah, bertoleransi, kita bercinta kasih dengan sesama. Kemudian rukun, itu juga ada toleransi. Sehingga kalau ditanyakan agama itu bisakah mempromosikan toleransi antar umat beragama, menurut saya bisa sekali. Bisa sekali karena kita harus melihat ajarannya, ajaran tentang toleransi. Kemudian dari ajarannya yang kedua, kita melihat dari perilaku pendiri agamanya. Nah, perilaku pendiri agamanya juga harus kita lihat. Apakah dia mencontohkan toleransi, mencontohkan kerukunan? Ya, kalau saya ambil beberapa saja yang saya paham, misalnya ya, di dalam ajaran Sang Buddha, kita umat Buddha itu diajarkan untuk mengembangkan Brahmawiyala, 4 kediaman batin luhur. Jadi kita harus mengembangkan meta, cinta kasih kita, cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan. Jadi kita mengembangkan meta itu. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah rasa ingin membahagiakan orang lain. Nah, duanya sudah terkait dengan kerukunan dan toleransi itu sudah ada di sana. Sehingga kalau kita mengembangkan ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha, mengembangkan meta, cinta kasih, mengembangkan karuna, belas kasihan, kita sudah mulai masuk untuk mengembangkan toleransi dan kerukunan. Kemudian juga Sang Buddha pernah mengajarkan tentang 6 dhamma. 6 dhamma ini yang harus kita kembangkan umatnya untuk supaya kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percaya. Apakah peran pemimpin agama dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat multikultural? Oke, makasih Mas Fer. Jadi peran pemimpin agama itu menurut saya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian. Yang kita tahu masalah kita ini kan multikultur, multi budaya. Jadi peran itu pemimpin atau tokoh agama, kalau menurut saya tokoh agama sangat penting. Pertama, tokoh agama itu dia harusnya memberikan contoh tauladan. Contoh tauladan dengan kehidupan yang moderat. Moderat itu artinya tidak terlalu fanatik, tidak terlalu eksklusif atau inklusif. Misalnya dia kelompoknya sendiri saja. Dia harusnya pemimpin atau
tokoh agama itu harus memberikan contoh, kemudian dengan kehidupan yang modern, tidak terlalu fanatik dengan agama saya yang benar saja misalnya. Kita menghargai juga pendapat agama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kelompok intern agamanya sendiri, misalnya di agama Buddha, kita di Samarinda ini ada 9 sekte, 9 aliran. Nah, kita juga lewat Pembimas, kita setiap ada acara kita kumpul bareng, kita mengadakan dialog kerukunan antara intern agama Buddha sendiri. Kemudian kalau ada rapat, kita meminta minggu ini rapatnya di Bulan Dharma ya, minggu depan di Kelenteng ya, minggu depannya lagi di mana. Jadi kita keliling, rolling. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat yang kultural. Kemudian yang ketiga, kita juga diwajibkan oleh Sang Buddha itu melaksanakan dhamma sebagai pelindung dunia. Jadi lokapala dhamma. Jadi artinya apa? Setiap pemimpin umat-umat atau orang-orang itu diharuskan punya rasa iri. Iri itu artinya adalah perasaan malu untuk berbuat jahat. Saya malu berbuat jahat karena orang lain kalau tahu saya mencuri, berzina dan lain-lain, saya akan tercemar nama saya. Jadi perasaan iri atau malu berbuat jahat itu harus ditanamkan ke semua tokoh pemimpin. Kemudian perasaan otapa, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau saya berbuat jahat, saya nanti ditangkap polisi, takut akibatnya, malu, nanti viral misalnya ya ke media sosial, itu malu, atau nanti saya akan masuk neraka, malu akan akibat perbuatan jahat. Jadi yang ketiga itu melaksanakan lokapala dhamma sebagai pelindung dunia. Kita mengembangkan dalam diri kita malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Kalau kamu ditampar di pipi kiri, kamu serahkan di pipi kanan kamu misalnya. Itu artinya kita tidak membalas, tetapi kita memberikan cinta kasih pada orang yang menjahatkan kita. Nah, artinya masing-masing perbedaan agama itu kita tonjolkan persamaannya. Oh, di dalam agama-agama yang ada ini persamaannya adalah mengembangkan cinta kasih. Kita kedepankan yang persamaan itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus menghormati adanya perbedaan dari setiap agama yang ada. Jadi setiap agama ada pasti banyak perbedaan, tapi kita tidak usah pertentangkan, kita hormatin. Itu adalah ajaran dari umat agama kita. Kita juga punya perbedaan ajaran yang ada itu. Jadi saling menghormati, tetapi yang sama kita kedepankan. Ayo sama-sama kita mengembangkan cinta kasih. Ayo sama-sama kita mengembangkan kasih sayang misalnya. Itu ada dalam setiap agama yang dianjurkan. Nah, itulah yang pertama saya sarankan, bagaimana kita harus mengedepankan adanya persamaan dari masing-masing agama yang berbeda dan menghormati adanya perbedaan dari agama yang ada. Jadi perbedaan itu kita hormati saja, tidak usah kita tonjolkan, tetapi yang sama-sama itu ayo kita gaungkan persamaan ini, sehingga adanya yang membuat kita menjadi adem, yang membuat kita menjadi rukun di sana. Nah, yang kedua, ini saya menceritakan dalam agama Buddha. Jadi Raja Asoka, jadi setelah Sang Buddha parinibbana meninggal dunia, kira-kira tahun 304 sebelum Masehi, jadi kira-kira 176 tahun setelah Sang Buddha meninggal parinibbana, di sana Asoka, jadi India itu ada Raja Asoka. Raja Asoka ini raja yang bijaksana. Dia agama Buddha juga. Kemudian dia memasang prasasti pilar-pilar Asoka di tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, di tempat Sang Buddha lahir, itu dia pasang pilar Asoka namanya. Nah, pilar Asoka itu dia termasuk di kerajaannya di Asoka sana, di ibu kotanya itu, dia juga memasang pilar.
Asoka. Jadi di situ dituliskan di pilar itu suatu prasasti. Prasasti raja itu menganjurkan kepada rakyatnya, walaupun di rakyatnya itu banyak agama yang berbeda, dianjurkan oleh raja itu untuk saling menghormati agama satu dengan lainnya. Nah, dia menuliskan begini, ya, kalau ia menghina agama orang lain, sesungguhnya ia menghina agamanya sendiri. Jadi kalau kita menghina agama orang lain, kita pasti akan dihina. Siapa itu dia? Agamanya apa? Sebenarnya seperti itu. Kita menghina agama orang lain, sesungguhnya kita menghina agama kita sendiri. Ya, ia yang menghormati agama orang lain, maka ia akan mengangkat kehormatan agamanya sendiri. Nah, itu sangat relevan kalau menurut saya. Kita pahamin kalau kita menghina agama orang lain, sesungguhnya kita menghina agama kita sendiri. Tapi kalau kita mengangkat kehormatan agama orang lain, sama saja kita mengangkat kehormatan agama kita sendiri. Nah, kalau kita itu melakukan dua itu saja, kita sudah bisa mengatasi perbedaan dari adanya perbedaan-perbedaan di agama kita masing-masing. Sehingga konflik itu tidak muncul, konflik itu akan tidak berkembang kalau kita dua itu saja kita jalankan dari masing-masing agama. Mungkin itu ya Mas Bayu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sudah menjadi pemateri di wawancara video ini.